Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan Ibu Hidayati, SPDI, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Negeri 43 Takengon. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan memasuki pelajaran, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunat. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah, menjelaskan macam-macam sholat sunat munfarid, dan menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, apakah itu pengertian sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Dalam hal melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakannya seperti sholat-sholat tarawih, sholat duha, witir, dan sebagainya. Nah, kemudian di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Kemudian salat sunat berjamaah. Salat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah sebagai berikut. Yang pertama adalah salat Idul Fitri, kedua salat Idul Adha, kemudian salat khusuf, kemudian salat istisqa. Apakah yang dimaksud dengan salat Idul Fitri? Yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakan salat sunnah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Di sini artinya kembali, yaitu dengan hari raya Idul Fitri ini kita kembali dihalalkan berbuka seperti makan dan minum di siang hari yang sebelumnya selama bulan Ramadan. Hal itu dilarang. Waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Nah, kemudian sholat Idul Adha. Sholat yang dilakukan pada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan demikian orang yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, kemudian sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari. Sholat sunnah ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari.
Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadi gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Nah, kemudian salat khusuf, salat gerhana bulan, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Dan hukum melaksanakan sholat ini sunnah muakkad. Sedangkan waktu sholat gerhana bulan mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. Kemudian di sini kita lihat sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan, yaitu sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon ditujukan hujan pada saat terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Umat Islam disunahkan melaksanakan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun, seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Nah, kemudian salat sunat munfarid. Nah, adapun salat sunat yang dilaksanakan secara munfarid adalah salat rawatib, tahiyatul masjid, dan salat istisqa. Kemudian salat rawatib itu adalah berasal dari kata rotbah yang artinya tetap, menyertai atau terus menerus. Dengan ini rawatib itu adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Nah, kemudian kalau sholat rawatib ini ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi 2, salat rawatib muakkad, salat yang sangat dianjurkan. Adapun salat rawatib muakkad 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah salat isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Kemudian salat rawatib ghairu muakkad. Salat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan yaitu 2 rakaat sebelum zuhur selain 2 rakaat yang muakkad, 2 rakaat sesudah zuhur selain 2 rakaat yang muakkad, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Dan kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Nah, sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Sholat sunnah ini merupakan rangkaian adab memasuki masjid. Pada saat ketika hendak masuk masjid disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Nah, kemudian sholat istikharah, yaitu sholat untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Nah, nanti sholat istikharah ini sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya kalau sholat istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya, tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian yang terakhir adalah sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, jadi sholat yang bisa dikerjakan berjamaah atau munfarid yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat tasbih. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan PR untuk dikerjakan di rumah ya. Untuk minggu depan kumpul semuanya. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.